adik-adik. Nah, kita meskipun kepisah nih, adik-adik semua pada di rumah. Mungkin ada yang masih baru bangun atau masih belum mandi atau belum sarapan, tapi nggak apa-apa. Kita mau ibadah, memuji nama Tuhan. Yuk, kita mau siapkan hati, kita mau siapkan pikiran kita mau tunduk, kita mau beribadah, kita mau serahkan semuanya. Yuk, kita mau menyembah nama Tuhan. Kita mau katakan kalau hanya Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang satu-satunya dalam hidup kita. Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk bernafas, untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memuji nama-Mu, kami akan meninggikan nama-Mu. Kau urapi ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri. Siapa di sini yang kira-kira belum makan atau belum
sarapan. Kak Fani juga belum makan, gak apa-apa. Kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan, oke? Yuk kita mau katakan kalau tangan kita nih bekerja buat Tuhan. Mulut kita juga untuk memuji namanya, oke? Haleluya. Buat Tuhan, mulut kita untuk memuji namanya, dan kaki kita nih nyari teman-teman yang belum ke gereja nih. Kira-kira kita ajak, kita ceritain nih kebaikan Tuhan, kita bersaksi kalau Tuhan itu dahsyat. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita untuk menerima setiap firman yang akan kami dapat. Kita mau fokus supaya kita dapat menyerap semua firman yang akan kami dengar hari ini. Kita mau katakan kalau kita cinta Tuhan Yesus, katakan dengan segenap hatimu, sudah lebih dulu
Buka tangannya, tutup matanya. Yuk, gak ada lagi yang kasih main-main, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau urapi kami semua ya Tuhan yang mendengarkan di rumah masing-masing. Kau urapi kami supaya kami dapat mendengarkan setiap firman yang kami dengar hari ini dengan baik. Dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Kau urapi juga Kakak Landry yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau urapi juga Kakak Landry supaya setiap yang Kak Landry sampaikan itu adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Landry senang sekali bisa bersama-sama dengan adik-adik kita bersama-sama beribadah. Kita sudah memuji Tuhan ya adik-adik. Dan sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi Kak Landry mau adik-adik bisa duduk tenang dan memperhatikan firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Jangan ada yang lari-lari ya, atau jangan ada yang pergi keluar atau sambil makan atau sambil minum, karena gak lama kok adik-adik kita dengerin firman Tuhannya ya. Jadi kita siapkan waktu kita dulu sebentar saja ya. Adik-adik duduk yang baik, dengarkan dengan telinga dan perhatikan firman Tuhannya ya. Nah, minggu lalu kita memperingati Hari Kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang keberapa adik-adik? Yang ke-75. Nah, adik-adik, kalau kita sudah merdeka, itu berkat Tuhan dan berkat perjuangan para pahlawan kita. Lalu, kalau kita sudah merdeka adik-adik, apa ya yang bisa kita lakukan ya sebagai anak-anak Tuhan untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia, atau sebagai orang yang merdeka, orang yang dimerdekakan oleh Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan ya adik-adik? Karena adik-adik kan, aduh Kak Landry, aku kan masih kecil, aku masih SD, atau aku masih TK, atau aku masih umur 13 tahun Kak Landry. Aku kan gak bisa berperang, aku gak seperti tentara-tentara yang dilatih untuk pergi berperang. Oh adik-adik, dalam keadaan adik-adik masih muda pun Tuhan bisa pakai loh adik-adik untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Seperti banyak tokoh-tokoh di Alkitab adik-adik. Kak Landry mau cerita nih, salah satu tokoh di Alkitab yang dipakai Tuhan untuk dia menyelamatkan bangsanya, untuk dia membebaskan bangsanya. Siapa yo? Adik-adik tahu nggak? Tokoh itu Kak Landry kasih clue ya, coba ya. Adik-adik tebak ya. Dia seorang perempuan, seorang wanita. Siapa adik? Ayo, siapa adik-adik? Adik-adik tahu nggak? Dia seorang perempuan dari bangsa Israel. Ada yang tahu nggak adik-adik? Coba tebak tokoh di Alkitab, seorang perempuan yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya dari rencana jahat seseorang. Ada yang tahu? Ya, kalau ada yang tahu, kita dengerin cerita ya. Dan kalau ada yang belum tahu, siapa masih berpikir? Kita dengerin juga cerita kita pada pagi hari ini ya. Kak Landry mau cerita tentang seorang perempuan yang bernama Esther. Siapa adik-adik? Esther. Nah, siapa sih Esther? Esther ini adalah seorang yatim piatu. Dia hanya mempunyai seorang paman yang bernama Mordekai. Siapa adik-adik? Mordekai. Nah, Ratu Esther ini adalah seorang yang sangat
sangat baik sikapnya. Dia juga orang yang tekun berdoa. Dia tekun berdoa dan dia sangat mengasihi Tuhan. Sehingga pada suatu waktu Raja Persia yang bernama Ahasiweros, dia mencari seorang ratu. Kenapa dia mencari seorang ratu? Karena ratu yang dahulu yang bernama Ratu Wasti, dia dipecat menjadi ratu. Kenapa dia dipecat menjadi ratu? Karena Ratu Wasti saat itu tidak taat kepada perintah raja. Dia melawan perintah raja sehingga dia dipecat sebagai ratu. Dan Raja Ahasiweros mencari seorang pengganti Ratu Wasti. Sehingga raja membuat suatu sayembara, suatu pemilihan. Kayak kalau yang sekarang kita tahu di TV-TV itu ada pemilihan Indonesian Idol gitu kan. Atau pemilihan Indonesia Mencari Bakat. Nah, pada waktu itu Raja Ahasiweros mencari membuat pemilihan untuk mencari seorang ratu. Dan saat itu semua perempuan-perempuan yang ada di kerajaan Persia dipersiapkan untuk menghadap raja. Mereka diajar, mereka didandani, mereka dipersiapkan sedemikian rupa lah adik-adik untuk menghadap raja dan dipilih siapa yang akan menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Dan saat itu terpilihlah Ratu Esther, adik-adik. Terpilihlah Esther untuk menjadi ratu. Kenapa dia terpilih menjadi ratu? Karena Esther mempunyai paras yang cantik dan sikapnya sangat baik. Dan Esther juga mempunyai kebiasaan. Atau Esther itu seorang yang rajin berdoa. Dia juga mengasihi Tuhan. Tapi Ratu Esther itu berasal dari bangsa Yahudi. Dan raja tidak tahu bahwa Esther ini berasal dari bangsa Yahudi. Hanya pamannya yang tahu, yaitu Mordekai. Mordekai ini adalah pengawal kerajaan. Jadi dia bekerja di kerajaan sebagai pengawal dan sekaligus dia menjaga keponakannya Esther. Kemudian satu waktu ada seorang penasihat raja yang baru menerima penghargaan. Nah, penasihat raja ini dia sangat bangga dengan apa yang dia dapat. Dia mendapat penghargaan dan dia menginginkan untuk semua orang di kerajaan, seluruh rakyat di Persia untuk menyembah dia, untuk tunduk hormat terhadap dia. Tetapi ada satu orang yang tidak mau sujud menyembah kepada orang ini. Orang ini adalah penasihat raja ini bernama Haman. Nah, Haman ini ingin semua orang di kerajaan Persia itu untuk sujud menyembah dia. Tetapi ada satu orang yang tidak mau untuk menyembah Haman. Siapa dia adik-adik? Ada yang tahu? Nah, dia adalah Mordekai. Nah, Mordekai ini dia tidak mau menyembah Haman. Dia tidak mau sujud menyembah Haman. Kenapa? Karena Mordekai ini hanya sujud dan menyembah kepada Tuhan, tidak kepada yang lain, tidak kepada manusia. Sehingga apapun yang terjadi, dia tidak mau menyembah kepada Haman. Akhirnya Haman sangat marah karena Mordekai tidak mau sujud menyembah dia. Lalu Haman ini berpikir, aku gak suka sama satu orang ini. Aku tidak suka sama Mordekai karena dia melawan perintah raja, karena dia tidak mau menyembah kepada saya. Saya harus membuat rencana untuk menyingkirkan dia dari kerajaan ini. Lalu adik-adik, Haman menemui sang raja. Dia meminta kepada raja untuk membuat perintah atau membuat undang-undang. Raja, kata Haman terhadap raja, tolong buat suatu perintah.
di kerajaan ini supaya semua orang itu sujud menyembah saya. Tapi kalau tidak ada yang menyembah kepada saya akan berikan perintah untuk membunuh orang itu. Nah, Haman mempunyai rencana jahat. Dia tahu bahwa ada orang yang tidak mau tunduk kepada dia. Lalu dia mendatangi raja dan dia meminta kepada raja untuk membuat undang-undang. Dan kemudian raja memberikan cincin adik-adik. Nah, cincin ini, dia melepaskan cincin ya adik-adik. Cincin ini sebagai tanda seperti stempel adik-adik. Kalau ada undang-undang yang dibuat di suatu kerajaan, dia mensahkan bahwa ini resmi undang-undang atau perintah dari raja. Nah, pada saat itu, raja memberikan perintah itu, membuat undang-undang itu dan keluarlah undang-undang. Jadi bagi siapapun, tidak ada terkecuali yang tidak mau menyembah kepada atau tidak mau sujud hormat kepada Haman, dia akan dibunuh. Dan pergilah dikeluarkanlah surat perintah ini. Dikeluarkanlah surat perintah ini kepada seluruh bangsa bahwa siapapun yang tidak mau sujud menyembah atau hormat kepada Haman, dia akan dibunuh. Dan di situ pun rencananya Haman ini, dia bukan hanya membunuh satu orang, karena dia tahu tadi siapa yang mau membunuh dia. Dia tahu bahwa orang ini yang tadi loh adik-adik yang tidak mau sujud menyembah dia, yaitu Mordekai, itu berasal dari bangsa Yahudi. Dan Haman ini sebenarnya tidak menyukai bangsa Yahudi. Makanya dia bertujuan sebenarnya ingin membunuh seluruh bangsa Yahudi yang ada di kerajaan Persia. Lalu Mordekai tahu ada maksud rencana dari Haman. Lalu kemudian setelah perintah dikeluarkan, Mordekai pergi menemui Ester yang ada di istana Persia. Nah, lalu Mordekai menyuruh Ester untuk pergi menemui raja. Nah, untuk apa menemui raja? Pergilah menemui raja dan beritahukan kepada raja supaya ada orang yang mau membunuh bangsamu. Ada orang yang mau membunuh bangsa Yahudi. Cepat kamu pergi kepada raja dan beritahukan kepada raja. Tapi Ester tahu bahwa tidak sembarangan orang bisa bertemu dengan raja kalau tidak diundang oleh raja. Tetapi Ester sangat peduli kepada bangsanya. Ester sangat mengasihi bangsanya. Kemudian dia meminta kepada Mordekai untuk memberitahukan kepada seluruh bangsa Yahudi supaya mereka berdoa dan berpuasa sebelum Ester menghadap Raja Ahasiweros. Nah, lalu dengan penuh keberanian Ester menemui sang raja. Lalu apa yang dialami Ester waktu Ester menemui Raja Ahasiweros? Ternyata raja begitu terpesona dengan keanggunan Ester. Raja begitu kagum dengan kecantikan Ester. Dan raja akhirnya mengulurkan tongkatnya, tanda bahwa dia berkenan terhadap Ester. Jadi raja tidak marah adik-adik terhadap Ester waktu Ester menemui raja. Nah, lalu raja bertanya kepada Ester, apa yang kamu inginkan dariku sehingga kamu datang menemui aku? Kemudian Ester menyampaikan apa yang ada dalam hatinya, bahwa saya ingin membuat perjamuan makan bersama dengan raja. Dan bisakah raja mengundang juga Haman bersama-sama untuk makan malam dengan kita? Kemudian raja berkata, oh boleh, silakan, kirimlah undangan terhadap Haman untuk kita bersama-sama makan bersama-sama. Kemudian seseorang pengawal mengirim undangan kepada
Haman. Nah, pada saat itu Haman sedang merencanakan membuat tiang gantung. Tiang gantung. Nah, nih adik-adik coba lihat nih. Dia pun memegang tali. Untuk apa ya? Ya untuk tadi dia punya rencana yang jahat terhadap Mordekai dan bangsanya. Bahwa tiang gantung ini dibuat nanti untuk menghukum Mordekai. Karena tadi Mordekai tidak mau sujud menyembah dia. Nah, lalu ada seseorang datang membawa undangan perjamuan makan untuk Haman. Nah, kemudian Haman menerima undangan itu. Dan tibalah saat perjamuan makan bersama dengan Raja dan Ester dan Haman. Nah, mereka makan bersama. Kemudian Raja pun bertanya, karena Raja sangat terhadap Ester, sangat mengasihi Ester, sangat kagum sama Ester. Kemudian Raja bertanya lagi, apakah masih ada yang kamu inginkan? Aku akan memberikan apapun, aku akan mengabulkan apapun permintaan kamu, Ester. Kemudian Ester menyampaikan kepada Raja, aku sedih sebenarnya karena ada seseorang yang ingin membunuhku dan menyingkirkan bangsaku. Ada seseorang yang ingin menyingkirkan atau membunuh seluruh bangsa Yahudi atau bangsa Israel di istana. Oh ya, siapa dia? Kok berani sekali dia merencanakan membunuh engkau dan seluruh bangsamu? Raja begitu kaget dan terkejut dengan hal itu. Kemudian Ester memberitahukan siapa yang ingin membunuh dia dan bangsanya. Dan Ester memberitahukan bahwa yang ingin membunuh dia dan bangsanya adalah Haman. Itu dia raja yang akan membunuh saya dan seluruh bangsa saya. Haman merencanakan untuk membunuh saya dan bangsa saya. Kalau begitu, saya ingin dia dihukum. Kemudian raja sangat marah karena raja tahu rencana jahat itu. Kemudian raja menyuruh semua pengawalnya untuk menangkap Haman dan memberikan hukuman terhadap Haman. Yaitu hukuman apa adik-adik? Hukuman mati karena dia memiliki rencana jahat. Terhadap siapa adik-adik? Terhadap Ester dan seluruh bangsa Yahudi yang ada di Persia pada waktu itu. Kemudian pada akhirnya Haman dihukum mati di tiang gantung tadi adik-adik yang dipersiapkan oleh Haman sendiri. Itulah adik-adik, kalau adik-adik kalau kita punya rencana jahat itu nggak baik ya adik-adik. Makanya rencana jahat itu akhirnya terjadi atas kita sendiri. Nah, sama seperti yang terjadi sama Haman tadi. Nah, setelah Haman dihukum mati, kemudian Ester dan pamannya mengadakan perjamuan syukur. Kenapa? Karena mereka tidak jadi dihukum, mereka tidak jadi dibunuh oleh undang-undang yang dibuat atas perintah raja dan atas permintaan Haman tadi. Mereka bersyukur, mereka melihat bahwa Tuhan menolong mereka. Tuhan meluputkan mereka dari rencana jahat Haman. Kenapa adik-adik? Karena tadi adik-adik sebelum Ester tadi menghadap raja, Ester meminta kepada pamannya dan untuk memberitahukan kepada bangsanya untuk berdoa, untuk berpuasa atas rencana Ester menghadap raja. Dan tahukah adik-adik, Tuhan mendengar doa, Tuhan mendengar seruan semua bangsa Israel bahwa Tuhan menolong mereka, Tuhan meluputkan mereka dari rencana jahatnya Haman tadi. Ya, itu ceritanya adik-adik tentang Ester. Bagaimana Ester dipakai Tuhan. Bagaimana Ester dipakai Tuhan, diangkat menjadi ratu untuk menyelamatkan bangsanya. Bukan suatu kebetulan adik-adik, Ester dari bangsa Yahudi, Ester dipilih oleh Raja Ahasweros untuk menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan juga mengasihi Ester. Tuhan tahu Ester
Esther itu sikapnya baik. Tuhan sangat mengerti bahwa Esther itu suka berdoa. Tuhan melihat bagaimana Esther taat kepada Tuhan. Dan Tuhan juga melihat tadi adik-adik imannya Mordekai, pamannya, di mana paman Mordekai itu tidak mau tunduk, tidak mau hormat kepada Haman. Ya, kenapa? Karena Haman itu manusia. Dia hanya hormat dan tunduk menyembah kepada Tuhan. Dia tidak takut, walaupun dia dihukum mati, walaupun dia akan dihukum mati karena tidak mau menyembah kepada Haman, dia tidak takut adik-adik. Dia tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya yang harus disembah, yang harus ditinggikan, yang harus dihormati. Sehingga dia tetap menyembah kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Nah, adik-adik, kita belajar apa sih dari cerita Esther ini? Bagaimana Esther dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya? Bagaimana ya dengan adik-adik? Apakah adik-adik dengan masa muda, dengan usia yang masih muda, adik-adik bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Sangat bisa adik-adik. Tuhan bisa pakai siapapun yang mengasihi Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang punya sikap yang baik seperti Esther tadi. Tuhan akan pilih, Tuhan akan pakai untuk menyelamatkan bangsanya. Nah, lalu apa yang kita pelajari ya adik-adik dari tokoh Esther ini? Pertama, Esther ini punya sikap yang baik. Dia taat dan takut akan Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari tadi waktu Esther meminta pamannya dan seluruh bangsanya berdoa. Esther sebelum melakukan tindakan apapun, dia selalu berdoa. Nah, begitu juga dengan adik-adik ya. Apapun yang akan adik-adik lakukan, misalnya adik-adik mau makan, adik-adik mau tidur, adik-adik mau berangkat sekolah, mau belajar atau mau pergi keluar rumah, jangan lupa ya adik-adik berdoa. Ingat nggak 2 minggu yang lalu Kak Stevi juga ya mengajarkan kita, menceritakan kita untuk kita juga tekun berdoa. Kenapa adik-adik? Karena dengan berdoa kita percaya Tuhan pasti selalu menyertai kita. Tuhan selalu melindungi kita. Atau ada adik-adik juga yang sakit. Jangan lupa adik-adik. Adik-adik, hal yang pertama yang bisa adik-adik lakukan waktu adik-adik sakit, ambil waktu berdoa dan datang kepada Tuhan, minta kesembuhan dari Tuhan dan percaya Tuhan pasti menyembuhkan setiap sakit penyakit. Apapun yang adik-adik alamin, jangan lupa ya adik-adik berdoa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Esther juga orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Walaupun Esther sudah menjadi ratu, walaupun Esther sudah tinggal di istana, waktu Esther tahu ada seseorang yang mau berniat berbuat jahat terhadap bangsanya atau terhadap pamannya, Esther tidak tinggal diam. Dengan penuh keberanian dan percaya kepada Tuhan, Esther berusaha menghadap kepada raja dan membuat raja untuk menghukum orang yang punya rencana jahat tadi, yaitu Haman tadi. Dan Tuhan menolong Esther. Tuhan menolong Esther dengan raja akhirnya memberikan hukuman kepada Haman yang berniat jahat. Jadi 2 hal itu ya adik-adik yang kita pelajari dari Esther. 1, Esther punya sikap yang baik. Dia seseorang yang punya sikap yang baik. Dia mengasihi Tuhan dan dia berdoa. Kemudian Esther juga selain mengasihi Tuhan, Esther juga mengasihi sesamanya, mengasihi bangsanya. Dan dia dipakai Tuhan untuk menolong bangsanya luput dari rencana jahat orang yang jahat tadi. Nah, kemudian waktu kita sudah mengasihi Tuhan, waktu kita sudah tekun berdoa, apa ya yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Kita belajar sifatnya Allah. Yang pertama,
Allah itu akan menyertai dan memberikan kemampuan kepada setiap anak-anaknya yang mengasihi Tuhan, kepada setiap anak-anaknya yang selalu berdoa kepada Tuhan, yang selalu datang terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum dia melakukan apapun, yang selalu mencari wajah Tuhan waktu dia dalam keadaan apapun, waktu dia membutuhkan pertolongan, dia selalu mencari Tuhan. Tuhan pasti menyertai dan menolong anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan pasti menjawab doa kita. Apa adik-adik? Tuhan pasti menjawab doa kita dan seruan kita. Apapun yang kita minta kepada Tuhan dengan rendah hati, dengan tulus kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan dan menjawab doa kita. Yang ketiga adik-adik, apa ya sifatnya Tuhan? Tuhan mengasihi anak-anaknya dan pasti menolong setiap anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Itulah adik-adik yang kita pelajari, yang kita tahu dari satu tokoh di Alkitab, yaitu Ester. Bagaimana Tuhan memakai Ester untuk menjadi alatnya menyelamatkan bangsanya. Adik-adik bisa baca lagi nanti ceritanya ya di Alkitab dari Ester 4. Ada Alkitabnya adik-adik. Coba Kalandri mau lihat mana Alkitabnya. Ya, kita bisa baca di Ester 4 ayat 1 sampai 10. Ester 4 ayat 1 sampai 10. Adik-adik bisa baca nanti di rumah firman Tuhan yang tadi Kalandri sudah sampaikan tentang Ester. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 14 ayat 26. Kalandri bacain ya adik-adik. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin. Ya, ini ayat hafalan kita untuk minggu depan ya adik-adik. Untuk minggu ini. Nah, kemudian Kalandri mau ajak kita untuk membuat sesuatu. Apa ya? Kan kalau seorang ratu itu kan cenderung, apa coba adik-adik tahu nggak apa yang biasa dipakai dari seorang ratu? Biasanya kita tahu apa? Ratu itu pakai apa adik-adik? Yang di kepala loh. Pakai mahkota ya. Tapi kita tidak membuat mahkota hari ini. Kalandri mau ajak adik-adik membuat yang lain. Biasanya kan seorang ratu itu, seorang queen itu terlihat dari gaunnya yang cantik, gaunnya yang gemerlapan, gaunnya yang indah. Itu biasanya bisa kita lihat dari yang biasa dipakai oleh seorang ratu. Nah, kita belajar membuat gaun ya adik-adik pagi hari ini. Nah, ayo kita membuat gaun pagi hari ini. Nah, membuat gaun itu nanti dibantu ya. Nah, adik-adik, nanti gaunnya kita membuat gaun nanti dibantu ya sama Kak Jo. Oke adik-adik, silakan Kak Jo. Ya, adik-adik, kita persiapkan ya beberapa alat untuk membuat gaun. Bisa pakai kertas HVS, bisa juga pakai kertas origami. Terserah mau warna apa aja ya adik-adik, seperti ini. Ya, kertasnya dilipat 2 ya adik-adik. Nanti mama-mama di rumah atau papa-papa di rumah dibantu ya adik-adiknya.
Ya, kemudian kertas yang sudah dilipat dua, dilipat kembali sisi sebelah kanannya satu-satu. Sisi sebelah kanannya dilipat kembali seperti ini. Kemudian sisi sebelah kirinya juga dilipat. Ya, seperti ini adik-adik. Oke. Setelah dilipat, kemudian dibalik dan dilipat kembali. Ya. Dilipat sampai ada garis kan di tengah, garis lipatan tadi. Nah, lipatan yang sebelah kanan tadi dilipat kembali sampai batas garis lipatan yang pertama tadi. Ya, sama ya, sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan juga dilipat juga. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya adik-adik nanti lipatannya. Ya, next. Oke. Nah, bagian atas dilipat sepertiga bagian. Bagian atasnya dilipat sepertiga bagian. Oke. Kemudian setelah dilipat sepertiga bagian, dilipat lagi kecil. Dilipat lagi sedikit saja, kira-kira 1 cm lah adik-adik. Dilipat lagi. Seperti ini ya adik-adik. Oke. Oke, kemudian ambil sisi sebelah kanan. Ya. Kita ambil sisi sebelah kanan dulu ya. Sisi sebelah kanan dilipat sedikit adik-adik. Yang ada tadi lipatan 1 cm tadi. Lipatan 1 cm tadi diambil sedikit. Ya, diambil sedikit. Seperti ini adik-adik. Miring ya adik-adik ya. Dilipat miring sedikit. Oke. Ya. Bagian atasnya tetap lurus adik-adik dan ada lipatan miring sedikit tadi. Kemudian kita ambil sisi sebelah kirinya, sama seperti yang tadi, diambil sedikit saja, dilipat miring. Iya. Pelan-pelan aja ya adik-adik. Oke. Setelah itu, kemudian, oke, jadinya bentuknya seperti ini ya. Oke, kemudian bagian paling atas dilipat. Dilipat membentuk segitiga. Ya. Bagian atas dilipat sedikit membentuk segitiga. Kita ambil sisi bagian kanan dulu. Seperti ini adik-adik ya. Kemudian sisi sebelah kirinya. Oke. Ya. Setelah itu dibalik kertasnya. Dan kita lipat bagian atasnya tadi yang ada lipatan segitiga, dibuka adik-adik ya. Lipatan segitiganya dibuka sedikit. Nah, seperti ini. Pelan-pelan saja adik-adik supaya tidak robek ya. Oke. Sisi satunya lagi. Oke, jadinya seperti ini adik-adik.
Ya. Sudah. Nah, nanti jadi seperti ini ya. Kemudian Kemudian ya. Kemudian lipat yang lipatan panjangnya. Ya, pelan-pelan ya adik-adik ya. Tidak usah terburu-buru supaya kertasnya tidak robek. Oke, seperti ini adik-adik ya. Tadi lipatannya. Ya. Oke. Sisi satunya lagi. Dilipat kembali. Oke, nah jadinya seperti ini adik-adik ya. Sudah? Bisa ya adik-adik, nanti mama papa bantu ya. Kemudian, bagian yang paling atas dilipat membentuk segitiga. Oke. Ya. Oke. Satu sisi satunya lagi. Oke. Tara! Jadi selesai. Mudah kan adik-adik? Nanti adik-adik bisa dihias ya. Kalau adik-adik pakai kertas HVS warna putih, adik-adik bisa hias sendiri dengan pensil warna. Coba. Nih yang Kak Landri buat nih. Dia dengan pensil warna. Bisa dibuat macam-macam gambarnya, seperti gaun. Seperti apa gaun yang adik-adik inginkan? Silakan adik-adik berkreasi. Ada juga yang bisa adik-adik buat dari kertas origami. Seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini adik-adik. Kalau Kak Landri sengaja pakai kertas origami yang warna hitam. Supaya bisa dihias lagi dengan kertas origami warna-warna yang lain. Seperti ini adik-adik. Mudah kan adik-adik? Mudah dong. Nah, kita sudah membuat gaun ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa minta bantuan orang tua ya untuk membuat gaun. Dan bisa kalau adik-adik bingung, nanti Kak Landri akan kirim caranya ya. Nanti akan Kak Landri share lagi cara membuatnya untuk adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita selesai, kita mau menutup ibadah kita pagi hari ini. Kembali adik-adik, kita ambil waktu sikap berdoa. Kita mau naikkan satu pujian bahwa aku mau cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dahulu untuk mencintai aku. Siapa di antara adik-adik yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya? Bisa jadi apapun ya adik-adik. Adik-adik di sekolah, adik-adik belajar yang rajin, adik-adik bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang adik-adik alamin buat teman-teman atau dengan keluarga, dengan mama papa, dengan kakak adik, dengan kakak-kakak sepupu, atau dengan teman-teman di rumah. Mungkin ada yang main ke rumah, Kak Adik bisa ceritain bagaimana Tuhan itu baik dan mengasihi kita, mengasihi adik-adik semua. Dan Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Adik-adik bisa jadi alat Tuhan. Adik-adik bisa jadi berkat dengan cara menceritakan kebaikan Tuhan ya adik-adik. Di sekolah juga belajar yang rajin. Jadi kebanggaan buat mama papa. Dan berprestasi. Kak Landri inget kayaknya ada satu orang waktu itu anak Abi Rawamangun loh. Yang dia menjadi berkat juga. Gimana ya waktu itu caranya? Oh dia ikut lomba waktu itu. Siapa inget nggak? Miracle ya. Miracle waktu itu juara 3. Nah itu juga bisa loh menjadi alat Tuhan. Itu namanya menjadi alat Tuhan. Dia menjadi berkat. Dia bisa membuat sesuatu.
dia membuat sesuatu, dia menceritakan tentang apa yang dia buat gitu. Dia bisa bikin di YouTube, bisa bikin, kan sekarang tuh lagi zaman digital ya adik-adik, bisa bikin konten-konten. Tapi konten-kontennya yang bagus ya adik-adik, bikin video-videonya yang bagus, yang bisa menjadi berkat. Bisa apapun, kayak seperti tadi, adik-adik bisa belajar membuat gaun ya. Belajar membuat gaun, nanti direkam oleh orang tua, bisa masuk ke YouTube. Tapi kasih tahu alasannya, kenapa adik-adik membuat gaun. Karena ceritakan tadi, cerita tentang Esther tadi ya adik-adik. Oke adik-adik, puji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Kalandri mau nyanyi satu pujian buat adik-adik yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Kita naikkan pujian ini adik-adik. Ku cinta Yesus. Adik-adik sikap berdoa yang baik, tutup mata, lipat tangannya, dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Engkau sudah hadir dalam ibadah kami dan memberkati kami semua. Tuhan, buat firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami bahwa kami bisa Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan, menjadi pahlawan-pahlawan iman seperti Esther Tuhan yang diceritakan pagi hari ini. Tuhan, Kalandri berdoa buat semua adik-adik di rumah dimanapun berada. Tuhan jamah dan urapi semua adik-adik dengan apa yang ada pada mereka hari ini Tuhan. Tuhan sanggup memakai hidup mereka. Tuhan sanggup menjadikan mereka menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi sesama mereka. Berkati mereka Tuhan, berkati adik-adik di rumah Tuhan, berkati orang tua mereka Tuhan, berkati semua yang mereka kerjakan Tuhan, yang sekolah Tuhan, ataupun adik-adik yang belum sekolah Tuhan. Tuhan juga tetap memakai hidup mereka, Tuhan juga tetap memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Biarlah Tuhan tolong, Roh Kudus tolong, supaya kami bisa hidup menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah pagi hari ini, kami mengucap syukur. Kalau ada di antara adik-adik saat ini Tuhan yang lagi susah hati, Tuhan jamah hatinya, Tuhan bangkitkan semangatnya, Tuhan bawa dia kembali untuk dia melihat Tuhan dan bersemangat lagi di dalam Tuhan. Kalaupun ada adik-adik juga Tuhan yang dalam kondisi sakit, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, segala sakit yang dialami Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kalau kami sudah merdeka Tuhan selama 75 tahun, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan kepada bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, sampai kepada pejabat yang terendah Tuhan, RT, RW. Tuhan, kiranya Tuhan, kebijakan-kebijakan yang mereka ambil itu berasal daripada Tuhan untuk mendatangkan sejahtera bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi kami semua Tuhan dari
kondisi yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Mungkin virus corona yang saat ini sedang mewabah Tuhan, membuat kami khawatir, membuat kami ketakutan. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan dan berlindung kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kami, Tuhan akan menjaga kami, Tuhan akan meluputkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa ya, minggu depan jam 9 pagi, adik-adik harus menyiapkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Bye-bye. God bless you.